Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ibu harap kamu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya nak. Hari ini kita akan belajar tematik di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini materi yang akan ibu bawakan yaitu muatan IPA, bahasa Indonesia, dan SPDB. Sekarang buka buku kamu halaman 64. Pembelajaran 4. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Semalam sudah ibu jelaskan mengenai perbandingan masa anak-anak dan masa remaja. Jadi hari ini juga kamu masih membahas materi tersebut. Ibu ulang kembali penjelasannya. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-19 tahun. Hal ini menyebabkan beberapa ciri fisik mengalami perubahan dari masa anak-anak ke masa remaja. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik merupakan hal yang wajar terjadi. Perubahan fisik juga merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Terdapat perbedaan antara ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perbedaan ini terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh, dan suara lebih berat. Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Nah, kamu perhatikan buku kamu halaman 64. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan ini berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom, sudah berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak. Sekarang kamu perhatikan buku kamu halaman 65. Jadi yang perlu kamu centang mengikuti tabel yang ada di halaman 65. Di sini kolom diisi oleh anak laki-laki dan kolom diisi oleh anak perempuan. Jadi jika kamu laki-laki maka kamu cukup mengisi kolom laki-laki. Sedangkan kamu perempuan, kamu cukup mengisi kolom anak perempuan. Ya nak, jadi tugas kamu halaman 65. Selanjutnya buka halaman berikutnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Di sini ada teks Tari Kelana Topeng. Nah, teks tersebut adalah teks non-fiksi. Kita masih membahas mengenai teks non-fiksi. Kita sudah belajar menemukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks. Kita juga dapat menemukan kata kunci di setiap paragraf.
Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi dari teks. Jadi judul besar kita ini yaitu menggali informasi dari teks non-fiksi. Ingat ya nak, kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Jadi anak-anak ibu, sebelum kamu menemukan informasi dari teks non-fiksi, terlebih dahulu kamu harus membaca teks tersebut. Jadi sekarang tugas kamu yaitu baca terlebih dahulu teks yang ada di halaman 66, Tari Kelana Topeng. Setelah kamu baca teks tersebut, maka kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 66 bagian bawah. Di sini ada 3 pertanyaan ya nak. Itulah tugas untuk materi bahasa Indonesia ya nak. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 67. Di halaman 67 ini kita akan belajar muatan SPDB. Di sini kita masih membahas mengenai gerak tari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari pengertian dan jenis tari tunggal. Gerakan yang dilakukan pada tari tunggal meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerak dipadukan menjadi sebuah rangkaian tari yang indah. Gerakan dalam tari kreasi baru biasanya lebih bervariasi karena mengikuti perkembangan zaman. Banyak para koreografer yang memodifikasi gerakan dan pola lantai agar lebih menarik. Nah, perhatikan buku kamu yang ada di halaman 67. Di sini ada bentuk tari tunggal. Mari kita pelajari gerakan yang ada di halaman 67. Perhatikan ya nak. 1. Melangkah maju. Kepala menengok mengikuti langkah kaki. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. 2. Kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari materi kita hari ini yang ada di pembelajaran 4, yaitu materi IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Jadi tugas hari ini yaitu muatan IPA dan muatan Bahasa Indonesia. Dan untuk SPDB-nya kamu belajar berlatih sendiri gerakan tersebut ya nak. Kita sudahi pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.